Anaknya aja kawai, apalagi ibunya ya kan. Yo, welcome to my channel. Ya, seperti biasa di setiap minggunya gua akan bahas fakta atau hal menarik anime Gotobu no Hanayome season kedua, dan di episode ke-6 ya. Pada video kali ini, di episode 6 ini mengadaptasi manga dari mulai chapter 57 sampai 59 ya. Salah satu hal menarik yang ada di episode ini adalah tentang ibunya kembar 5 ya, dan usaha kembar 5 buat lulus ujian agar nggak pindah sekolah lagi. Di episode ini 6 ini ya, bisa dibilang lebih menonjol ke Miku. Jadi ya, Miku itu sering disorot di episode ini. Jadi tim Miku, berbahagialah kalian ya. Kalau gitu yuk kita bahas hal menarik apa aja yang terjadi di episode 6 ini. Miku belajar buat coklat. Seperti yang kita tahu, Miku ini nggak punya bakat dalam memasak ya, dan kebetulan sebentar lagi itu hari Valentine. Miku ini ingin membuat coklat buat Uesugi. Ah sial, saat ngomongin coklat jadi keinget Valentine. anjim dah lah. Karena Miku tahu kalau dia itu payah dalam hal masak atau buat makanan gitu ya, Miku itu minta tolong buat Nino ngajarin dia buat coklat. Nah, Nino ini salah satu dari kembar 5 yang jago masak ya, by the way ya. Salah satu yang paling jago di antara yang lain. Karena kerja kelas sebagai kuda, Miku ini berhasil membuat coklat terenak yang selama ini dia pernah buat. Hoshina Choco. Miku ingin menyatakan perasaannya ke Uesugi. Miku yang biasanya kalem, cool gitu ya, jadi makin agresif coy ya. Miku ini bilang ke Ichika kalau dia nanti dapat nilai yang tertinggi dari kembar 5 saat ujian. Miku akan menyatakan perasaannya kepada Uesugi. Miku bisa dibilang ini menyatakan perang ke Ichika untuk mendapatkan Uesugi. Karena Miku sendiri tahu kalau Ichika ini sebenarnya suka sama Uesugi. Karena pernyataan Miku tadi, si Ichika ini jadi panas ya. Ichika nggak mau kalah tentu saja. Ichika lebih memaksakan diri lagi belajarnya agar dapat nilai yang lebih bagus dari Miku. Ibu kembar 5 dulunya adalah seorang guru. Saat Itsuki pergi ke pemakaman ibunya ya, dia itu bertemu dengan salah satu murid yang diajar oleh ibunya dulu di sekolah. Saat itu Itsuki minta diceritain tentang bagaimana ibunya dulu saat mengajar. Ibunya kembar 5 dulu itu ternyata termasuk ke dalam salah satu kategori guru killer ya. Menawan, galak, gak pernah senyum, kejam. Tapi di sisi lain, ibunya kembar 5 itu dulu itu populer di kalangan muridnya karena kecantikannya yang wow, main menawan ya. Anaknya aja kawai, apalagi ibunya ya. Emang betul ya, kalau guru cantik itu selalu killer. Karena guru bahasa Jawaku itu juga gitu anjir ya. Itsuki ingin menjadi guru. Nah, selain karena mengagumi ibunya, yang membuat Itsuki ini termotivasi untuk jadi guru ya gara-gara Uesugi. Uesugi ini mengajarkan ke kembar 5 pakai metode saling mengajarkan kelebihannya masing-masing. Jadi kembar 5 itu saling mengajar satu sama lain. Kalau Yotsuba yang jago dalam bahasa Jepang tapi buruk dalam IPA bisa minta ajarin Itsuki atau sebaliknya gitu ya. Perasaan itu membuat Itsuki tahu bagaimana rasanya jadi guru, bisa mempelajari banyak hal dan berbagai macam hal dari seseorang. Itsuki sensei, ajarin aku rumus IPA dong ya, atau tentang reproduksi. Yotsuba beban dari kembar 5. Maaf nih ya untuk tim Yotsuba ya, tapi kenyataannya memang gitu ya. Selama ada salah satu dari kembar 5 yang nggak naik kelas atau gagal dalam ujian, pasti yang lainnya itu bakal ikut pindah sekolah karena mereka itu selalu ingin berlima. Jadi solidaritasnya itu patut diacungi jempol ya kembar 5 ini. Karena Yotsuba gagal dalam ujian di sekolah sebelumnya, maka dari itu kembar 5 itu pindah ke sekolahannya Uesugi yang sekarang. Tapi ya walaupun yang terbodoh ya, Yotsuba ini ada keunggulan dalam salah satu mapel, yaitu pelajaran bahasa Jepang. Setiap kembar 5 itu punya kelebihannya masing-masing dalam mata pelajaran yang berbeda-beda. Jadi kembar 5 itu ibarat kalau dijadikan satu itu bakal jadi sempurna gitu ya. Jadi kayak
ibunya kembar 5. Kepintarannya ibunya kembar 5 itu terpecah jadi 5. Kalau kembar 5 jadi 1 ya bakal pintar gitu loh. Kembar 5 semuanya lulus dalam ujian. Emang ya kalau seseorang punya motivasi itu bakal bisa maju melebihi batasnya. Contohnya kayak si Ichika dipanas-panasin sama si Miku ya. Jadi Ichika pun termotivasi dan nilai Ichika berada di atas yang lainnya. Daftar urutan nilai kembar 5 di posisi pertama ada Ichika, kedua Miku, ketiga Itsuki, keempat Nino, dan yang terakhir Yotsuba kelima yang mepet banget sama KKM ya. Ya intinya kalau kalian itu punya sesuatu yang motivasi atau sesuatu yang ingin diraih itu pasti bisa melebihi batasannya tanpa disadari ya. 240点。ってことはイチカが一番じゃないですか。あ、そうなんだ。やった。Yap, itu aja sih hal menarik yang terjadi di episode 6 season keduanya ini. Sebenarnya gua mau berhenti bahas Gotobun nih ya, karena makin kesini makin sepi gitu ya. Tapi ya di sisi lain gua ini pingin mengakhiri apa yang gua mulai, asik. Jadi ya ramaikan aja ya, pokoknya ya bakal aku bahas sampai tamat sih ya. Aku usahakan. Oh ya, ada detail kecil nih ya, mungkin dari sebagian dasar dari kalian itu nggak sadar ya, Yotsuba ternyata dulu itu pernah jadi tim long hair di sekolahannya sebelumnya. Jadi rambutnya itu panjang sendiri melebihi Nino bahkan ya. Cuma beberapa orang doang yang tahu ya, yang teliti gitu ya. BTW aku salah perkiraan ya, ternyata di episode 6 ini Nino boncengan sama Uesugi ini bakal jadi next episode. Padahal udah berharap banget sih ya lihat itu scan di episode ini, tapi kayaknya bakal di next episode ya. Bukan kayaknya lagi, memang di next episode. Dan saatnya bahas spoileran untuk episode 7. Kemungkinan bakal mengadaptasi pertengahan chapter 59 sampai chapter ya 64 ya. Mungkin ada next episode yang bakal terjadi kira-kira ya, Nino bakal menyatakan perasaannya. Kembar 5 nginep di rumahnya kakeknya. Nino mulai memanggil Uesugi dengan julukan Fukun. Adegan pemandian yang tentu saja bakal muncul secuil fanservice yang aku tunggu, maksudnya yang kita tunggu. Kembar 5 nyamar jadi Itsuki ya, kayak di openingnya udah diliatin ya. Next episode mungkin aja gua bisa aja ya pindah ke haluan ke tim Nino nih ya, tapi ya kita lihat aja ya. Yap, itu aja sih video dari gua. Di like biar gue semakin semangat, dan komen apapun dah di bawah gua usahain bakal jawab. Share juga ke teman ibu kalian. See you next video, bye bye.